Di ketinggian 1000 meter, salah satu bahan paling berharga di dunia ditambang di Italia, marmer. Tidak sembarang marmer, tetapi marmer kualitas terbaik yang pernah memikat hati para seniman besar, termasuk Michelangelo. Dari daerah inilah lahir blok marmer Statuario yang begitu putih dan halus, hingga dianggap sebagai puncak keindahan batu alam. Marmer Italia telah ditambang lebih dari 2000 tahun, terutama di kawasan Carrara yang terkenal. Namun, di pegunungan Alpen Apuan, ditemukan jenis marmer paling mahal di dunia. Disinilah geologis Daniele Manani dan timnya bekerja mengekstraksi ribuan ton marmer Statuario setiap tahun. Statuario dikenal bukan hanya karena warnanya, tetapi juga kejernihannya. Jika diterawang cahaya, marmer ini tampak sedikit tembus pandang. Hal ini terjadi karena butiran mineralnya sangat halus, menjadikannya berbeda dari marmer lain. Tidak heran, para pematung Renaissance hingga arsitek modern memburunya. Memotong marmer dari tebing bukan perkara mudah. Dibutuhkan gergaji pita raksasa yang bisa bekerja hingga 20 jam tanpa henti. Untuk potongan horizontal digunakan gergaji rantai khusus. Setelah itu, pekerja membuat celah di balik batu, lalu memasang bantalan karet yang dipompa perlahan hingga blok raksasa bisa didorong tumbang. Satu blok bisa mencapai berat 120 ton. Terkadang, marmer pecah di sepanjang urat alaminya. Namun, pecahan tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk proyek lain. Agar tidak salah pilih, para geolog memetakan pola dan jenis marmer di setiap bagian gunung. Hal ini penting karena setiap klien memesan motif berbeda sesuai kebutuhan proyek. Setelah dipotong, blok marmer diangkut dengan truk menuruni lembah. Proses ini memakan waktu lama dan penuh risiko. Di fasilitas pengolahan Enro, perusahaan yang memiliki hak tambang, blok besar hingga 60 ton, dimasukkan di gergaji besar. Memotongnya menjadi slab tipis bisa memakan waktu 20 jam. Setiap mesin membutuhkan hingga 1000 liter air per menit untuk mendinginkan gergaji. Untungnya, air ini tidak terbuang, karena diproses ulang dalam sistem tertutup. Slab yang sudah dipotong kemudian dipoles. Pertama, permukaannya dilapisi resin untuk menutup retakan halus. Setelah mengeras, resin digosok hingga marmer menjadi mulus. Hasilnya luar biasa, lembaran tipis setebal 5 mm hingga beberapa sentimeter, dengan harga mencapai 5 juta rupiah per meter persegi. Poles marmer membutuhkan teknik khusus. Setiap warna marmer, putih, hitam, merah, atau hijau, harus diperlakukan berbeda. Alat-alat yang digunakan antara lain sikat, karet, dan bahkan berlian industri untuk mendapatkan kilau yang sempurna. Setelah dipoles, slab dipotong sesuai bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Ada yang menjadi ubin tipis, ada juga yang disusun kembali berdasarkan pola uratnya, agar terlihat indah ketika dipasang. Tidak heran, hasil akhir marmer ini menghiasi masjid megah di Abu Dhabi, kantor pusat perusahaan ternama di Amerika, hingga lantai-lantai mewah di seluruh dunia. Paolo Carli, pemilik perusahaan Enro, adalah generasi penerus dari bisnis keluarga yang sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Ia meyakinkan bahwa gunung marmer tidak akan habis dalam waktu dekat. Meski sudah dieksploitasi ribuan tahun, volume yang diambil relatif kecil dibandingkan cadangan yang masih ada. Bagi Carli, marmer Statuario adalah inti bisnisnya. Namun, ia juga sadar bahwa dunia modern menuntut inovasi. Karena itu, perusahaan kini menggabungkan keterampilan tradisional dengan teknologi canggih, termasuk robot pemahat 3D. Dengan cara ini, mereka mampu memproduksi karya seni yang presisi, sekaligus mempertahankan sentuhan klasik pengrajin. Di balik keanggunannya, marmer Italia adalah hasil dari kerja keras, risiko tinggi, dan ketekunan luar biasa. Dari gunung yang megah, blok marmer diturunkan perlahan, satu demi satu. Butuh waktu berhari-hari untuk menghasilkan slab yang akhirnya menghiasi bangunan-bangunan ikonik dunia. Namun, setiap guratan urat, setiap kilau putih yang tembus cahaya, menyimpan cerita panjang tentang bumi yang membentuknya jutaan tahun,
tentang pekerja yang mempertaruhkan tenaga dan keberanian, dan tentang tradisi yang diwariskan lintas generasi. Itulah kisah di balik marmer statuario, harta karun Italia, yang tidak lekang oleh waktu. Apa pendapat Anda? Apakah keindahan marmer ini sepadan dengan harga dan kerja keras yang dibutuhkan? Silakan tinggalkan komentar, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan kisah menarik lainnya.